Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan nikmatnya kita bisa bermajelis bersama selesai salat subuh secara berjamaah ya. Dan sesuai jadwal ya, seharusnya kita sudah libur ya. Namun karena sebelumnya izin, jadi diqadha di dua pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Karena ya, momentum Ramadan adalah di antara momentum membaca Al-Quran dan mengkajinya. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan dan bertambah kedermawanannya ketika masuk bulan Ramadan, di mana beliau Rasulullah SAW menjumpai Jibril dalam riwayat yang lain setiap malamnya, lalu beliau mempelajarinya Al-Quran. Maka di bulan Ramadan Rasulullah SAW mempelajari Quran terus menerus bersama malaikat Jibril. Hal ini menegaskan di antara amalan istimewa di bulan Ramadan, yaitu dengan kita mempelajari, mengkaji dan membaca Al-Quran Karim. Dan semoga kita semuanya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, beliau menegaskan, dan tidaklah ada suatu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran Karim lalu mempelajari di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, dan mereka akan diliputi dengan rahmat dan akan dinaungi oleh para malaikat dan disebut nama-nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain mengenai tentang keutamaan menuntut ilmu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat-malaikat yang selalu mengembara di muka bumi. Mereka mengembara memburu para pembelajar, para malaikat-malaikat yang mereka memburu majelis ilmu. Jadi bukan memburu ta'jil ya, memburu majelis ilmu, yang jika mereka mendapati majelis ilmu mereka akan singgah. Ketika mereka singgah, kemudian mereka menghadap Allah. Maka Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya, bagaimana kalian dapati hamba-hambaku? Maka para malaikat mengatakan, mereka hamba-hambamu yang mensucikanmu, memujimu, mengagungkanmu, dan memohon, meminta kepadamu. Maka Allah bertanya, apa yang mereka minta? Sesungguhnya hamba-hambamu meminta surga. Maka Allah bertanya, fahal ra'auha, apakah mereka hamba-hambaku yang mereka di majelis ilmu itu meminta surga, mereka sudah melihat surga? Kata malaikat, belum melihat surga. Maka Allah mengatakan, bagaimana seandainya mereka sudah pernah melihat surga? Maka para malaikat mengatakan, kanu asyadda talaban, mereka pasti akan menjadi orang yang paling giat meminta surga. Belum melihat surga saja sudah seperti ini usahanya, apalagi kalau melihat surga. Kemudian mengatakan, kemudian dari apa yang mereka minta perlindungan? Mereka memohon perlindungan dari neraka-Mu ya Allah. Maka Allah bertanya, fahal ra'auha, apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Belum. Maka Allah mengatakan, bagaimana seandainya mereka sudah melihat neraka? Maka para ulama mengatakan,
kanu asyadda minha firaran wa khaufan. Jika mereka sudah pernah melihat neraka, mereka akan menjadi orang yang paling takut dari api neraka. Maka Allah mengatakan, wahai para malaikat-malaikatku, saksikanlah sesungguhnya aku telah memberikan ampunan kepada mereka yang berada di majelis ilmu. Semua mendapatkan ampunan ketika mereka sedang di majelis ilmu. Ketika Allah mengatakan anni ghafartu lahum, aku memberikan ampunan kepada mereka semuanya, tiba-tiba malakun minal malaikah, salah satu di antara malaikat-malaikat yang telah mendengarkan bahwasanya Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu, salah seorang di antara malaikat interupsi mengatakan, ya Rabb, fihim fulan laisa minhum. Para malaikat mengatakan, ya Rabb, fihim fulan laisa minhum. Di tengah-tengah yang hadir itu ada fulan, seseorang yang mereka hadirnya niatnya bukan untuk menuntut ilmu. Ya mungkin saja Pak, hadir ke masjid bukan untuk menuntut ilmu, mungkin memburu takjil atau mungkin memburu sahur. Di rumah nggak ada takjil, nggak ada sahur, ya udah ke masjid aja lah. Ternyata ketika datang ke masjid niatnya menunggu takjil atau sahur, ternyata ada kajian. Mau nggak mau kan pulang nggak bisa, nggak enak gitu. Akhirnya Pak duduk di majelis ilmu. Niatnya bukan majelis ilmu, tapi memburu sesuatu hal lain. Malakun minal malaikah. Ketika salah satu di antara malaikat tadi instruksi, ada di tengah-tengah mereka yang niatnya bukan untuk menuntut ilmu, Allah menjawabnya, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Itulah majelis-majelis ilmu yang orang duduk bersama yang bermajelis tidak akan sengsara, tidak akan rugi. Dalam artian semuanya dihitung niat dalam menuntut ilmu, meskipun niatnya bukan untuk menuntut ilmu. Dari sini para ulama mengatakan ini menegaskan tentang fadilah keutamaan bermajelis bersama para ahli ilmu, meskipun niat awalnya bukan untuk majelis ilmu, namun semuanya Allah hitung dan Allah berikan ampunan bagi orang-orang yang mereka bermajelis bersama ahli ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang niatnya memang untuk majelis ilmu, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang lebih. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya, pembahasan tafsir kita. Biasanya kita ada pembahasan kaidah dan pembahasan terjemah ya. Untuk kali ini kita langsung masuk pada ayatnya. Rasa-rasanya biar agak ringan dikit Pak ya. Biar agak ringan dikit, soalnya waktu berbuka masih panjang. Baik. Kita sampai pada firman Allah di ayat 82. Pada ayat 81 Allah menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian al-mitsaq. Allah mengambil janji dan ikrar dari semua para nabi-nabi yang diutus, bahwasanya mereka beriman dan akan menolong nabi terakhir jika mereka mendapatinya. Hal ini menegaskan bahwasanya tidaklah ada seorang nabi dan rasul yang diutus melainkan Allah sudah beritahukan nabi terakhir. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Sungguh benar-benar kalian akan beriman kepadanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tansurunnah, dan sungguh pasti benar-benar kalian akan menolongnya. Qala aqrartum. Allah bertanya, apakah kalian berikrar menyetujui
Wa akhadtum ala dzalikum isri, dan kalian telah mengambil perjanjian atas sedemikian itu. Semua para nabiyin qalu aqrarna, kami setuju, kami berikrar bahwasanya kami akan beriman kepadanya dan akan menolong. Qala, Allah berfirman, fashhadu, maka saksikanlah, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian termasuk di antara yang bersaksi. Allah mempersaksikan dirinya bahwasanya aku bersaksi, menyaksikan kalian telah mengambil dan setuju dengan janji itu, bahwasanya mereka akan beriman dengan nabi terakhir. Dan sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu tentang Rasulullah SAW menjadi imamnya para nabi di peristiwa Isra dan Mi'raj, dan juga hadis tentang syafa'atul kubra, syafaat yang besar dari para nabi-nabi, yaitu bahwasanya ketika semua manusia datang kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam tidak kuasa memberikan syafaat, maka dia mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku, pergilah kan kepada Ibrahim, kepada Nabi Nuh. Kemudian demikian juga dengan Nabi Nuh, tidak kuasa, disuruh pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kepada nabi-nabi yang lainnya, sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat setelahnya, ayat 82, setelah tentang ayat ikrar, Allah mengambil perjanjian dan ikrar bahwasanya kalian para nabiyin akan beriman dengan nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khitab kepada nabi juga khitab kepada umatnya. Perintah Allah kepada nabinya juga menunjukkan perintahnya kepada umatnya. Jadi khitab Allah kepada nabinya juga berlaku kepada umatnya. Maka Allah menegaskan, faman tawalla ba'da dzalik, maka barang siapa yang berpaling setelah itu, berpaling dari tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW, tidak menolongnya, faulaika humul fasiqun. Allah tegaskan, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Siapapun orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, maka Allah kategorikan mereka adalah orang yang fasik. Apa itu fasik? Al-fisqu secara arti bahasa adalah khurujun minat ta'ah. Orang dikatakan fasik jika seseorang keluar dari ketaatan yang Allah perintahkan di ayat sebelumnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan kepada para nabi-nabi, dan perintah kepada nabi juga perintah kepada umatnya. Maka ketika mereka berpaling, Allah sebut mereka fasik karena mereka keluar dari perintah Allah, keluar dari ketaatan Allah. Siapa yang memerintahkan untuk beriman kepada nabinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memerintahkan, yang menetapkan syariatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berpaling, tidak mau beriman, tidak mau menolongnya, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan fasik secara arti bahasa adalah khuruju minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Wal fisqu fisqani. Dan fasik ada dua. Ada kefasikan yang mukhrijun minal millah, kefasikan yang menjadikan seseorang keluar daripada millah, agama.
dan ada kefasikan yang dia tidak sampai keluar dari agama, tapi dia berbuat dosa. Ada fiskun, kefasikan yang sampai tingkatannya menjadikan dia keluar dari agama, murtad atau batal keislamannya, hilang keimanannya. Ada kefasikan yang tidak sampai tingkatannya membatalkan keislamannya, namun dia berdosa. Contoh, pada ayat ini, fasik yang keluar dari agama atau yang tidak mengeluarkan? Allah perintahkan untuk beriman kepada nabinya. Yang Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana akhi Musa hayyan, ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani." Seandainya saudaraku Musa itu masih hidup ketika aku diutus, Nabi Musa masih hidup, maka tidak ada jalan lain, tidak ada keluasan untuknya melainkan pasti akan beriman kepadaku, mengikutiku. Dan Allah perintahkan untuk beriman dengan Nabi Muhammad SAW dari semua para nabi. Dan perintah kepada nabinya juga perintah kepada umatnya, beriman dengan nabi. Maka siapapun orang yang tidak beriman dengan nabi, ini keluar dari ketaatan, fasik. Kefasikan ini mengeluarkan dari agama atau tidak? Iya. Karena apa? Sebabnya keimanan. Siapapun orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW atau tidak beriman dengan salah satu dengan Nabi Allah yang Allah utus, maka dia telah kafir dan telah membatalkan salah satu rukun Islam, rukun iman. Di antara rukun-rukun iman adalah beriman kepada para nabi, rasul. Maka jika ada seorang yang tidak beriman dengan nabi dan rasul, enggak mau beriman, apa hukumnya? Apa hukumnya? Kafir. Jika ada seseorang yang tidak beriman dengan nabi, rasul, maka dia dihukumi orang yang kafir. Sehingga pada ayat ini menegaskan tentang al-fisqu mukhrijun minal millah, kefasikan yang mengeluarkan seseorang dari agama. Baik. Yang kedua, kefasikan yang keluar dari ketaatan tapi tidak sampai mengeluarkan dari agama. Contohnya apa? Ya banyak. Misalnya dia seorang muslim tapi tukang mabuk. Dia seorang muslim mukmin tapi masih korupsi. Dia seorang mukminah muslimah tapi belum memakai hijab. Dia fasik, keluar dari ketaatan tapi tidak sampai derajat keluar dari agama. Kecuali dia menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan halal, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau contoh tegasnya, kita bisa mengambil contoh dari surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat tentang firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, tabayyun, fatabayyanu, maka cross check lah, telitilah beritanya, pastikan dulu, jangan langsung diambil kesimpulan. Kenapa? Antusibu qauman bijahalah, dikhawatirkan
kalian menimpakan sebuah ujian pada suatu kaum atas dasar ketidaktahuan. Mungkin saja seseorang itu menghukumi seseorang, salah menghukumi seseorang, salah membenci orang, padahal apa? Ternyata bukan dia. Dan lebih baik gimana? Salah membenci apa salah mencintai, Pak? Lebih mending mana? Salah membenci apa saling mencintai? Salah membenci apa salah mencintai? Kedua-duanya salah gitu. Lebih mendingan mana? Salah membenci atau salah mencintai? Mending salah mencintai kan. Ada orang miskin, ada orang pengemis. Ya kelihatannya pengemis, kita kasih uang. Ternyata setelah dia berjalan 100 meter, ternyata naiknya mobil. Ternyata apa? Ini pengemisnya bukan pengemis orang miskin, tapi pengemis profesi. Nyesel kita kan, tapi apa? Ya sudah, tetap menjadi sedekah. Ya. Boleh gak sedekah kepada orang kaya? Boleh. Yang gak boleh zakat. Misalnya ada orang kaya kita kasih sesuatu, boleh saja. Lanjut, Pak. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa berita, maka jangan langsung diambil kesimpulan, tapi tabayun. Tentang ayat ini disebutkan beberapa asbabun nuzul. Jadi ada sebab musabab turunnya ayat, yaitu ketika masuk Islamnya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka masuk Islamnya Al-Harits bin Dirar. Ketika beliau masuk Islam, maka harus mengatakan agar ia mengumpulkan zakat dari kaumnya. Al-Harits bin Dirar Al-Khuzai. Maka dia pun menyetujui. Ketika dia masuk Islam, dia harus menunaikan zakat dari kaumnya. Maka Rasulullah menunggu waktu akan diambil zakat dari Al-Harits ibnu Dirar dan kaumnya. Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang yang akan mengambil zakatnya, Al-Harits ibnu Dirar. Beliau mengutus Al-Walid ibnu Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka diutuslah. Ketika diutus, di tengah perjalanan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid merasa ada sesuatu yang agak mengganjal. Di mana ketika dia mau sampai di tempatnya Al-Harits, dia agak ada keganjalan hati. Ini jangan-jangan apa? Ini Al-Harits ingin menjebak kita. Ingin membunuh kita, ingin membunuh kita, yang dia enggak mau bayar zakat, dia enggak Islam tapi menjebak kita.
Akhirnya Al-Walid ini kembali pulang. Memberitahukan ini apa? Al-Haris dan kaumnya nggak mau bayar zakat. Sepertinya apa? Dia ingin menjebak kita, ingin membunuh. Sedangkan Al-Haris bin Dhirar ini beneran, dia masuk Islam beneran. Kemudian juga di hari yang ditentukan Rasulullah SAW, dia sudah mengumpulkan zakat dari kaumnya, mau diserahkan. Namun sampai hari H tidak ada pun yang datang dari utusan Rasulullah. Akhirnya Al-Haris ini ingin menghadap Rasulullah SAW, datang sendiri ke Madinah. Di tengah perjalanan, dan Rasulullah SAW ketika mendapatkan informasi bahwasanya Al-Haris ini berbohong, dia tidak membayar zakat. Apa buktinya? Utusan Al-Walid tadi kembali pulang dan menyampaikan pesan bahwasanya ini kita mau dibunuh. Akhirnya Rasul mengutus pasukan. Ketika di tengah jalan bertemulah dengan Al-Haris, kemudian mau menyergap. Maka harus mengatakan, kenapa kalian tidak membayar zakat, tidak memenuhi apa yang kalian janjikan? Oh tidak, justru kami itu ingin datang ke Madinah, ingin menyerahkan zakat kami, karena kami sudah mengumpulkan zakat, namun tidak ada seorang pun yang datang kepada kami. Oh tidak, Rasul sudah mengutus Al-Walid untuk mengambil zakat kalian, tapi kalian ingin membunuh mereka dan menolak zakat. Oh tidak, demi Allah sesungguhnya kami masuk Islam karena Allah dan Rasulnya, tidak ada yang lain. Akhirnya keduanya didatangkan kepada Rasulullah SAW. Ketika ditabayun benar apa yang dikatakan Haris, bahwasanya dia tidak main-main dengan keislamannya dan dia membawa zakatnya diserahkan. Ternyata yang terjadi miskomunikasi antara Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid dengan Al-Haris, yang hampir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apa sebabnya? Karena tidak tabayun ketika Al-Walid ini membawa informasi yang dalam ayat ini disebut fasik. Seseorang yang tidak diketahui keadaannya, kemudian dia membawa berita, disebut dengan orang yang fasik. Tapi kefasikannya tidak sampai mengeluarkan seseorang daripada agamanya, namun hanya sebatas orang fasik. Sehingga ada fasik yang sampai tingkatannya keluar dari agama jika sifatnya adalah tidak beriman dengan rukun-rukun iman atau sesuatu yang perkara usul. Ada kefasikan yang seseorang itu berbuat amal perbuatan dosa, namun tidak sampai menjadikan dia keluar daripada agama. Dan dalam ayat ini, faman tawalla ba'da dzalik, maka barang siapa yang berpaling dari setelah itu, faulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat setelahnya, afa ghayra dinillahi yabghun, maka apakah mereka menginginkan selain agama Allah? Jadi Allah menceritakan tentang ahli kitab. Ahli kitab yang mereka berpaling. Ahli kitab yang mereka berpaling, tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Allah sebut fasik. Fasik yang mengeluarkan daripada millah agama. Maka Allah bertanya, Nabi yang Allah utus, syariat yang Allah tentukan, perintah yang Allah perintah, itu semua dari Allah. Nabi Rasul yang diutus dari Allah, perintah yang diperintahkan itu dari Allah. Semua syariat yang dipaparkan, yang ditawarkan, semua dari Allah. Tidak ada campur tangan dari manusia. Kemudian mereka berpaling, tidak mau
tidak mau menjalankan syariat Allah, tidak mau mengerjakan perintah Allah, maka dengan agama apa lagi yang kalian cari? Jika perintah Allah yang ditawarkan, yang Allah perintahkan, syariat Allah yang Allah perintahkan ditolak, tidak mau, kira-kira mau cari agama yang mana lagi? Afa ghayra dinillahi yabghun. Maka apakah mereka menginginkan agama selain dari agamanya Allah? Dan makna yabghuna talabun bi ilhah. Yabghuna artinya meminta, mencari. Yang dalam bahasa Arabnya bisa yatlubun, yuridun. Namun Allah menggunakan lafaz yabghuna karena kalimat yabghun meminta dengan sangat. Talabun bi ilhah. Maka Allah mengatakan mereka itu meminta dengan sangat meminta kepada agama yang selain agama Allah. Ketika mereka diperintahkan untuk beriman dengan Nabi Muhammad, diperintahkan untuk mengimaninya apa yang diturunkan kepadanya, kemudian tawallah, berpaling, tidak mau. Jika demikian, kira-kira agama yang mana yang mau diinginkan mereka? Sedangkan lahu, milik Allah, bagi Allah, aslama man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi aslama, menyerahkan dirinya untuk Allah. Tau'an wa karhan, baik secara tau'an, secara suka, pilihannya, wa karhan, maupun secara paksa. Semua yang ada di langit dan di bumi itu mereka tunduk, patuh, menyerahkan dirinya kepada Allah, tau'an wa karhan, suka atau gak suka. Yang pertama, tau'an, suka atas dasar pilihan, seperti Islamnya, keimanannya, ketundukannya hamba-hamba Allah, orang muslim. Orang yang beriman, orang muslim, mereka tunduk patuh atas dasar pilihan, atas dasar ketidakpaksaan, atas dengan suka, mencintainya, ikhlas karena Allah. Ketentuan Allah ada dua. Ada ketentuan kauni, ada ketentuan syar'i. Ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Takdir kauni seperti apa? Hidup mati itu ketentuan Allah yang pasti. Malam, siang, matahari, bulan, kehidupan kita, hidup dan mati, itu ketentuan Allah yang sudah final, pasti. Ada yang kedua, ketentuan Allah berupa syariat. Ini yang pilihan. Kalau berbicara mengenai tentang takdir kauni, tidak ada pilihan dari manusia. Allah yang menentukan. Maka semua yang ada di langit dan di bumi, mereka menyerahkan dirinya tunduk patuh atas dasar suka. Yang muslim, yang mukmin itu atas dasar suka, yaitu pilihan. Wa karhan, maupun gak suka, semua itu akan tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Jika Allah sudah memutuskan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan maupun menolaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti yang disebut oleh Ibnu Ashur dalam kitabnya
Tanwir, at-tahrir wa tanwir. Tau'an bagi orang beriman. Orang beriman mereka menyerahkan dirinya untuk Allah. Yang mukmin dari kalangan para malaikat atau semua yang mukmin, yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, tau'an, mereka itu menyerahkan dirinya atas dasar suka, tidak ada paksaan dalam takdir syar'i. Bahkan para malaikat, Rasulullah SAW bersabda, "Attatis sama wa haqqalha an ta'id." Langit itu bergemuruh, merintih, dan haknya langit untuk merintih. Maka Rasul mengatakan, "Wa ma min shibrin," dan tidaklah ada sejengkal tempat di langit, melainkan ada para malaikat-malaikat yang sujud, rukuk, bertasbih kepada Allah. Mereka menjalankan perintah Allah, tidak kenal lelah dan capek, tidak ada istirahatnya para malaikat. Dan mereka melakukan hal itu atas dasar berserah diri, pilihannya, keinginannya. Wa karhan, dan paksa, tidak suka, yaitu ketentuan Allah yang sifatnya kauni, bukan syar'i, kauni, bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Orang-orang yang tidak mau beriman, baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia, ketika mereka dihadapkan dengan ketentuan Allah, tidak akan bisa menolak. Jika Allah takdirkan sudah mati, pasti mati. Mau dia mukmin atau tidak mukmin, pasti mati. Itulah makna karhan pada takdir kauni. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya lah mereka akan dikembalikan. Ilaihi, hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Semua yang ada di langit dan di bumi, yang mereka itu tunduk patuh kembali kepada Allah, tau'an wa karhan, baik atas dasar suka maupun gak suka. Dan semuanya yurja'una ilaih, hanya kepada Allah akan kembali, hanya kepadanya lah akan kembali. Kenapa segala sesuatu kembali kepada Allah? Tidak kembali kepada harta, tidak kembali kepada keluarga, tidak kembali kepada apa saja. Karena ketika kembali kepada Allah, Allah akan memberikan perhitungan, penghisapan, pertanggungjawaban. Jadi ayat-ayat yang menegaskan wa ilaihi turja'un, wa ilaihi yurja'un, atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa semuanya kembali kepada Allah? Karena yang kembali kepada Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Allah akan menghisapnya. Allah akan memberikan balasan yang sempurna dari apa yang dikerjakan. Saat hidup ujian, sekarang tidak ada balasan yang sempurna, itu belum ada. Jika ada balasan di dunia, itu busyra ajilah, kegembiraan yang disegerakan, tapi bukan itu yang sebenarnya. Misalnya ada seseorang yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah, kemudian Allah jaga dia, maka itu busyra ajilah. Namun balasan yang sempurna sejatinya adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan.
Maka ayat ini menegaskan ya, jika mereka tidak mau beriman, tidak mau menjalankan perintah yang Allah perintahkan untuk beriman dengan nabinya, sedangkan para nabi-nabi saja sudah Allah ambil janji setianya, maka kira-kira agama mana lagi yang mereka mau cari? Sedangkan agama yang satu ini, yaitu Islam, agamanya Allah, yaitu Islam, semuanya menyerahkan dirinya, baik yang ada di langit maupun di bumi, baik suka atau tidak suka, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam perkara takdir kauni maupun takdir syar'i. Kalau takdir syar'i, ikhtiar, masing-masing memilih. Namun takdir kauni pun ketentuan Allah yang pasti, yang tidak ada seorang pun yang bisa mengelak, dan semua yang kembali kepada Allah. Baik, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat tadi. Yang pertama, isbat akhdillahil mitsaq ala nabiyyin, menegaskan tentang Allah telah mengambil janji dari semua para nabi bahwasanya mereka akan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika diutus di zamannya. Jadi semua para nabi sudah Allah ambil janji, dari sejak zaman nabi yang pertama sampai nabi yang sebelum akhir, Nabi Isa alaihissalam, Allah sudah mengambil janji. Apa janjinya? Mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah firman-Nya, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari para nabi-nabi. Faedah yang kedua, imtinanullahi azza wa jalla 'alal anbiya alaihimussalam, karunia Allah yang sangat besar kepada para nabi-nabi, dengan Allah memberikan Alkitab wal hikmah dan mengingatkan para nabi-nabi dengan hal demikian itu, agar mereka beriman dengan Nabi Muhammad dan menolongnya. Beriman dan menolongnya. Dan besarnya nikmat, besarnya kewajiban tergantung dengan besarnya nikmat. Allah perintahkan para nabi untuk beriman, menolong Nabi Muhammad jika diutus di tengah-tengah mereka. Juga ini pesan ini disampaikan kepada umatnya. Allah memberikan kewajiban kepada para nabi-nabi untuk menyampaikan, karena besarnya tanggung jawab itu sesuai dengan besarnya nikmat. Semakin besar nikmatnya, tanggung jawabnya semakin besar. Juga dalam hal ini yang menjadi cabangnya adalah para ulama. Allah memberikan kenikmatan yang besar kepada para ulama sebagai pewaris para nabi. Maka para ulama adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menegakkan perintah Allah, menjelaskan yang benar, dan mendakwahkan hal itu kepada umatnya. Siapakah orang yang paling bertanggung jawab dengan dakwah? Jawab. Siapakah yang paling bertanggung jawab dengan dakwah di tengah masyarakat? RT, RW, DKM, Ustadz, para ulama. Siapakah orang yang paling bertanggung jawab? Ulama. Semakin besar nikmat, semakin besar tanggung jawab. Faedah yang ketiga, annal anbiya alaihimussalam
mukallafuna muta'abbiduna ka ghairihi minal bashar. Semua para nabi mukallaf, diberikan beban syariat. Muta'abbiduna, mereka juga menghamba kepada Allah seperti manusia pada umumnya. Nabi itu juga mukallaf, mendapatkan beban syariat, juga menghamba kepada Allah sebagaimana umumnya manusia. Yang keempat, fadilatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jamil anbiya alaihi wassalam. Keutamaan Nabi Muhammad atas seluruh para nabi. Bahwasanya semua para nabi Allah telah mengambil janji dari mereka, mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad adalah sayyidul anbiya wa imamuhum, penghulunya para nabi dan imamnya mereka. Sebagaimana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada peristiwa Isra, Rasulullah SAW mengimami semua nabi-nabi di Baitul Maqdis. Dan ketika peristiwa Al-Mi'raj, Rasulullah SAW juga pun melewati mereka semuanya dan afan. Dan wahwa syafa'atul udmah, dan juga dalam hadis tentang syafaat udmah, syafaat yang paling besar, itu dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Pada syafaat ketika semua manusia menghadap kepada Nabi Adam pun tidak bisa. Menghadap kepada Nabi Nuh tidak bisa. Menghadap kepada Nabi Ibrahim pun tidak bisa. Sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara faedah yang lain juga ya, anna man tawalla min atba'il anbiya, siapapun orang yang berpaling dari umatnya nabi-nabi sebelumnya, anil imani bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa minal fasiqin, maka dia termasuk orang-orang yang fasik. Dan fasik di sini adalah fasik yang keluar dari millah, keluar dari keimanan. Karena tidak beriman dengan Nabi Muhammad adalah merupakan salah satu rusaknya iman seseorang. Sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah asar dari Abdullah ibn Sabit yang mengatakan suatu ketika Umar bin Khattab datang kepada seorang rahib, seorang Yahudi dari Bani Quraidah. Dia mengatakan, yaitu Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menjumpai saudara dari Bani Quraidah, orang Yahudi. Maka dia menuliskan kepadaku rangkuman tentang kitab Taurat." Maka beliau mengatakan, "Bolehkah aku memaparkannya kepadamu?" Itu apa? Rasulullah SAW disodori oleh Umar dengan rangkuman kitab Taurat. Faqal, maka Umar mengatakan, taghayyara wajhu Rasulullah SAW, muka Rasulullah berubah. Ya, orang kalau mukanya berubah menunjukkan apa? Enggak suka. Qala Abdullah bin Sabit, maka Abdullah bin Sabit mengatakan, tidakkah engkau perhatikan wahai Umar bagaimana berubahnya wajah Rasulullah? Masih paham? Berarti Rasulullah SAW tidak menginginkan hal itu.
Faqala Umar, maka Umar berkata, radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Kami ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai rasulnya. Qal, maka berkata Sabit, Abdullah bin Sabit, fasurriya an Rasulullah SAW, kemudian dijadikan senang wajah Rasulullah SAW. Wa qal, dan beliau bersabda, walladhi nafsu Muhammad biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, lau asbaha fikum Musa, seandainya Musa ada di tengah-tengah kalian, summa ittaba'tumuhu, kemudian kalian mengikuti Nabi Musa, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkanku, la dhalaltum, pasti kalian akan tersesat. Innakum haddi minal umam, sesungguhnya kalian adalah umat yang diperuntukkan untukku. Wa ana haddukum minan nabiyyin, dan aku adalah nabi, rasul yang diperuntukkan kepada kalian. Dan dalam hadis yang lain yang masih senada, yang mengatakan, fa innahu law kana Musa hayyan bain adhurikum ma halalahu illa yattabi'ani. Sesungguhnya Nabi Musa seandainya masih hidup di tengah-tengah kalian, maka tidak ada keluasan baginya kecuali akan mengikutiku. Dan terakhir Allah menyebutkan wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya lah kalian mereka akan dikembalikan. Ini adalah al-wa'd, kabar gembira, janji Allah kepada siapa yang beriman kepadanya dan mengimani perintahnya untuk beriman dengan Rasulnya. Wal wa'id liman kafara billah, dan ancaman yang sangat keras kepada siapa yang ingkar kepada Allah dengan ia berpaling dari beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita ambil faedahnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.